Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita ulangi. Apa kabar? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Itu semangat, karena pagi itu harus semangat. Ketika kita semangat, maka hidup kita akan lebih senang. Kita akan lebih bahagia. Dan santri itu sejatinya selalu semangat dan selalu senang. Begitu Ustaz pada pagi hari ini, alhamdulillah saya sendiri bareng sama Ustaz Zain Anwar, sama-sama dari Bandung Al-Basyariah, dan kita berempat sebenarnya alhamdulillah seangkatan dulu di Gontor, lulusan tahun 2005. Jadi bareng-bareng ya dulu. Pak? Oke. Selanjutnya mungkin dari Ustadz, untuk antum semua sebagai santri ya, santri, coba Ustadz tanya, apa motivasinya pingin pesantren? Kira-kira kalau dari Putra apa? Kenapa pingin pesantren? Apa perwakilan siapa? Ya Bali. Bingung. Putri? Apa? Iya. Nah itu, belum jawaban ya. Oke, kita semua pasti yang pertama ibadah kepada Allah. Yang kedua ingin membahagiakan kedua orang tua. Yang harus kita tahu ya, bahwa pesantren itu, kita masuk pondok itu tiada lain tiada bukan bahwa kita itu ingin bagaimana caranya membahagiakan orang tua. Karena sejatinya hidup kita yang benar-benar hidup adalah di surga. Dunia ini semuanya ujian. Dunia ini tidak nyata. Tidak ada yang nyata. Kalau kita rasakan nyata, Ustaz, enggak nyata. Nyatanya apa? Contohnya kita makan yang enak. Ujungnya nanti ada enggak enak ya. Makanan mahal, makanannya katanya berjuta-juta dimakan. Tapi yang keluar kotoran. Ya kan? Kemudian hari ini kita sehat, tapi kadang besok sakit. Hari ini kita ketawa, besok nangis. Hari ini kita nangis, besok ketawa. Jadi hidup ini kalau dipikirkan sama kita, dunia ini tidak nyata gitu. Dunia ini banyak bohongnya. Kenyataan itu di mana? Di surga. Nah, bagaimana kita menjadi manusia yang manusia tersebut di dunianya tidak bohongan juga, hidupnya selalu dalam kebenaran, selalu dalam naungan Allah. Antum sebagai pencari ilmu, yaitu santri, sudah masuk di dalam pondok. Kebayang gak antum itu orang-orang pilihan? Allah pilih masuk ke dalam pondok. Banyak kan teman antum yang gak mau? Banyak mereka yang sekolah ya, di luar sana, SMP, SMA. Bagaimana pergaulan mereka sekarang? Mereka gaulnya rusak, mereka berada dalam hal yang buruk. Tapi antum di sini Allah pilih dengan yang luar biasa. Ini pilihan Allah. Bukan antum yang ingin saja, bukan orang tua yang ingin saja. Tapi antum di sini Allah pilih. Ini si A, si B, si C, si D dan sebagainya. Putri semuanya Allah pilih. Untuk apa? Masuk ke dalam pondok, diselamatkan oleh Allah agar antum tidak bergaul sembarangan. Sekarang di luar tuh banyak kerusakan, coba ya. Ada cewek cowok barengan itu kan naik motor, kemudian anak cowok udah baru berapa usianya udah ngerokok, udah gaul gak benar, kerjaannya main HP terus, kemudian otaknya hancur dan sebagainya. Tapi di sini antum dididik, antum di sini diberikan ilmu. Kemudian yang lebih jelasnya apa lagi? Ketika kita berada dalam sebuah tempat majelis ilmu, itu adalah tempat terindah kedua setelah surga. Surga itu indah banget. 99 kenikmatan Allah ada di surga. Satu kenikmatan ada di dunia dibagikan kepada seluruh manusia.
Dan kenikmatan yang terindah adalah di majelis ilmu, yaitu di pesantren. Gimana nggak nikmat coba duduk ya, mendengarkan ilmu. Antum duduk gini, dosa antum dihapus sama Allah. Kalau lagi SD suka manja ke ortu, pernah ngemarahin, pernah marah-marah, pernah benci gitu ya, itu dosa kan? Nah sekarang antum duduk di sini, Allah ampuni. Antum itu orang-orang bersih, ahli-ahli surga. Ahli surga, kenapa? Udah dijamin derajatnya diangkat oleh Allah. Coba lihat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Surat apa? Ayat 11, posisi. Nah, kalau nanti ngapalinnya segitu ya. Surat Al-Mujadilah ayat 11 posisi kanan agak bawah ya. Jadi nanti ngapalin Qurannya gitu. Biar dari sekarang ngapalinnya gitu biar nanti enak banget. Al-Mujadilah ayat 11 posisi kanan agak bawah. Allah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkatkan derajat dua orang terhebat. Siapa? Pertama orang yang beriman. Antum itu beriman kepada Allah. Kenapa masuk pondok? Karena beriman kepada Allah. Bahwa pondok itu milik Allah, bahwa kita berubah harus dekat kepada Allah. Perubahan ada di dalam pondok. Iman kepada Allah. Orang yang beriman jaminannya apa? Orang yang beriman itu tidak akan ada yang mengganggu, tidak akan ada orang yang menjatuhkan dia. Mana janjinya? Dalam surat Al-Maidah ayat 105, posisi kanan agak atas. Kalimatnya apa? Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 105 dikatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, pertahankan keimananmu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dan tidak akan pernah ada orang yang menjatuhkanmu ketika kamu beriman benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang tersesat tidak akan pernah menjatuhkan kamu. Orang yang jahat tidak akan pernah ganggu kamu. Orang yang akan menghancurkan kamu terpental. Mereka takut dan mereka akan menjauh dari kamu. Kenapa? Karena kita keimanannya kuat. Dan kita sekarang berada dalam keimanan. Allah kuatkan keimanan kita karena yakin. Masuk pondok itu karena yakin kepada Allah. Kalau antum masuk pondok untuk nyari-nyari apa yang dicari di pondok? Tidak ada, senang gak senang, tidurnya kurang, ya kan? Makannya kurang semuanya. Kesenangannya ada di rumah, enggak senang juga. Karena hidup di dunia tidak ada yang senang. Makanya antum iman kepada Allah, bahwasanya kehidupan ini milik Allah, akhirat milik Allah, surga milik Allah, semuanya milik Allah. Kembalikan ke Allah. Ketika beriman, Allah angkat derajatnya, kemudian Allah lindungi dia sampai kapanpun. Makanya kuatkan keimanan di sini. Kalau kata Gus Farizal, ada ini, jangan takut. Jangan pernah takut. Dulu Abu Bakar ketika digigit kalajengking menjaga Rasul, kata Rasul, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kalajengking itu kan mematikan. Tapi ketika digigit, ketika meyakinkan kepada Allah, bagaimana? Tidak tergigit. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api menyala. Beliau mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, aku iman kepada Allah. Api yang kita pegang panas, tapi Nabi Ibrahim dibakar terasa dingin. Lihat Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan, tapi beriman kepada Allah, tidak meninggal. Allah muntahkan lagi dari ikan tersebut. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam beberapa hari, tidak meninggal, malah Allah jadikan raja. Ketika seseorang beriman kepada Allah, maka Allah angkat derajatnya dan Allah lindungi. Apalagi antum yang di sini. Siapa yang ganggu antum? Ada pimpinan, ada guru-guru. Antum setiap hari 24 jam terjaga, luar biasa semuanya terjaga. Maka ketika antum mondok, kuatkan keimanan sekarang. Iman kepada Allah. Saya masuk sini qadarullah, ini Allah yang atur, ini takdirnya Allah, dan saya menjadi orang-orang baik. Nanti pulang antum soleh-solehah, dakwah di rumah masing-masing. Udah terjamin pokoknya. Bagi orang yang beriman, apalagi orang tuanya. Nanti orang tuanya akan terjamin ketika anaknya soleh-solehah, di dalam surga itu udah terjamin berkumpul lagi
di surga bareng-bareng orang tuanya. Kata siapa Ustaz? Kata Allah. Di mana? Surat At-Tur ayat 21, posisi kiri agak atas. Di surat At-Tur itu ayat 21 nanti dilihat bahwasanya Allah kumpulkan lagi orang-orang yang beriman, keturunannya beriman, orang tuanya beriman, bareng Allah kumpulkan lagi semuanya di surga. Mau nggak? Wah, mau banget. Kalau sekarang kita di dunia kan ada ini ya, ada ini kan katanya serba modern. Mau makan apa GoFood ya, mau bayar apa GoSend, terus kita mau pesen apa ada Grab gitu ya. Di surga nggak pakai ini, cuman duduk, ya Allah pengen apa langsung ada, nggak usah ngetik, nggak usah apa. Itu bukan bohongan, asli itu. Ketika cuman duduk, ya Allah pengen makan, belum ngomong gitu. Wa ma khatara ala qalbi bashar, kata Rasulnya. Baru yang terdetak dalam diri ini, dalam detik itu juga ada. Antum misalkan bisa minta apa, ya Allah pengen pesawat, langsung ada. Wih, langsung itu ada. Ya Allah pengen bidadari, wah langsung ada. Wih, bidadari. Nanti tuh yang perempuan jadi ketuanya bidadari. Iya, manusia perempuan yang masuk surga itu ketuanya bidadari. Bidadari yang ada di surga, kata Rasul, kalau mengeluarkan jarinya ini ke bumi, seluruh laki-laki pingsan. Itu bidadari yang sudah di surga. Baru jari kelingkingnya ini ke dunia gini, laki-laki semua yang di dunia pingsan. Kebayang gak kalau jadi ketua bidadarinya? Itu baru bidadarinya loh. Masya Allah. Makanya ketika orang beriman masuk surga, di surga itu bukan pakai HP lagi, bukan teriak lagi, gak usah pakai uang, cuman diem baru dalam hati, wa ma khatara ala qalbi bashar, langsung ada. Itu kenikmatan yang sejati. Makanya kalau di sini ada capek, ada pusing, ada gak betah, wajar, manusia. Di mana tempat yang betah? Nggak ada. Di mana tempat yang keluar dari masalah? Tidak ada. Di Pondok Ustaz banyak masalah, di rumah juga banyak masalah kemarin ya. Waktu SD, di sekolah ada masalah ya sama teman, terus di rumah kadang dimarahin ayah ibu ya kan. Kemudian di teman di lingkungan ada juga masalah sama teman. Kemudian kita di rumah diem aja dimarahin ya. Banyak main dimarahin. Di dunia begitu. Dunia ini tidak ada tempat yang enak, senang, nggak ada. Tapi Allah sengaja kita buat di dunia itu supaya kita bisa balik ke surga. Karena ayahanda kita pun dari surga. Nabi Adam di mana dulunya? Di surga. Karena Allah hukum baru ke dunia dan kita harus kembali ke surga. Makanya Allah angkat alladzina amanu, orang yang beriman Allah angkat derajatnya. Lihat tadi para Gus itu keimanannya kuat, Allah angkat derajatnya menjadi pimpinan pondok, dihormati, Allah berikan kekayaan. Beliau tuh nggak ada kerja usaha, nggak mikirin. Beliau tuh yang dipikirkan adalah umat, yang dipikirkan pondok, dipikirkan ibadah ke Allah, zikir, sholawat dan sebagainya. Untuk apa? Gimana caranya ini Islam maju? Beliau mengorbankan nyawa-nyawanya untuk pondok. Beliau itu kesehatan dan sebagainya untuk pondok. Antum sebagai santri tinggal ngikut, nanti menjadi kader generasi selanjutnya yang antum sendiri nanti akan menjadi sama seperti beliau jadi pimpinan pondok. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya iman. Yang selanjutnya apa? Walladzina utul ilma darajat. Orang yang Allah angkat derajatnya adalah orang yang menuntut ilmu. Antum sekarang lagi menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu jadi santri itu banyak ujiannya. Ustaz dulu di pengalaman ya, ketika mau mondok itu susah banget. Dari Bandung, Bu mau mondok, gak boleh. Kenapa? Kamu tuh nanti sakit dan sebagainya. Oh Bu pengen mondok, gak boleh. Akhirnya Ustaz nangis. Ya, gak boleh mondok. Seminggu kemudian bilang lagi, Bu pengen mondok. Ya udah sok boleh mondok tapi yang dekat. Di mana? Bandung, di Bandung aja. Akhirnya Ustaz daftar di pesantren Salaf di Bandung. Akhirnya ke sana udah daftar pulang lagi, beres-beres persiapan dan sebagainya. Tahu-taunya dibawa sama kakak Ustaz pergi ke Gontor, ke Jawa Timur. Kaget banget, wah Jawa Timur. Tapi hati Ustaz senang. Wah,
punya teman baru, tempat baru, kemudian tempat ibadahnya nyaman, kemudian kita ibadah terus 5 waktu, terus 5 kita berjamaah terus kan ya 5 waktu. Orang yang berjamaah 5 waktu, Allah bersihkan dosanya dan Allah jamin dia masuk surga. Bayang nggak? 5 waktu antum terus berjamaah. Di rumah berjamaah nggak kira-kira? Nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau kemarin lagi SD, boro-boro juga ya. Boro-boro. Tapi sekarang kita terjamin 5 waktu terus berjamaah. Kata hadis, kata Rasul dikatakan setiap orang sholat sekali sama dengan mandi. Orang mandi bersih. Orang sekali 5 kali mandi bersih banget. Orang sholat 5 kali berjamaah berarti dosanya habis. Kayaknya antum itu udah yakin udah dijamin masuk surga. Jadi kalau pulang ke rumah yang didapatkan dari amalan? Ya bahasa Arab, cuman bahasa Arab baru dikit ya, udah baru masuk. Apalagi pengalaman gini-gini ini, apalagi saya udah dijamin masuk surga. Nanti yakin itu bilangnya ke teman-teman yang SD dulu itu, ya mantan-mantan yang di SD itu bilang saya dijamin masuk surga. Kenapa? Iya. Saya selama mondok Allah ampuni dosanya, Allah hapus dosanya, kemudian Allah berikan angkat derajat dan sebagainya. Sehingga saya sekarang dijamin masuk surga. Jadi antum lebih pede kalau pulang itu. Kalau pulang itu, wah kayaknya, tapi jangan ya jalan di tengah jalan. Titit ada apa? Calon surga, tabrak gak usah. Jangan juga gitu. Ini nyantai aja gitu. Tapi ketika orang apa jaminan masuk pondok? Masuk surga. Iya, kata siapa? Kata Rasul kita, kata utusan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang dia pergi keluar menuntut ilmu dari rumahnya, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Nanti disambung dengan hadis kedua, wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Orang yang dia berjalan di jalan Allah, maka Allah mudahkan jalan dia menuju surga tanpa ditanya, tanpa hisab. Masuk surganya tanpa ditanya. Itu orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya orang yang menuntut itu harus sabar. Antum di sini tadi punya jaminan masuk surga. Apa jaminan kamu masuk pondok? Sudah dijamin masuk surga tanpa ditanya lagi. Itu makanya akan banyak ujian yang antum hadapi. Yang kedua apa? Kita menghilang dulu dari teman-teman kita yang dulu di SD-nya gaul, ke guru kadang nggak sopan, di kelasnya rame-rame gak karuan, kemudian nanti dulu di SD itu ada yang hubungan-hubungan, nauzubillahi min dzalik. Antum menghilang dulu sekarang. Bahkan mungkin ada yang nanya ya dulu temannya, ente nerusin kemana, SMP mana? Teman yang lain negeri, SMP ini. Antum ditanya kemana? Pesantren. Oh pesantren, ya beneran? Ya pesantren. Gagal. Pasti gitu ya bilangnya. Pesantren, istighfar, tobat kamu. Ya. Gak apa-apa. Kau menghilang dulu sekarang. Menghilang di amlam di sini. Wah belajar ilmu. Pulang-pulang. Wah itu ditungguin itu. Apalagi itu perempuan-perempuan ditungguin tetangganya. Wah dia pulang dari pondok. Wah solehah. Tak baca. Ya Allah. Tetangga itu nungguin. Tiap pulang itu tahan dulu, jaga dulu gitu kan. Yang ini yang cowok-cowok tahan dulu. Dulu mantan-mantan TK SD itu. Wah, pulang monok itu kita lurus saja. Oh iya, gimana monok? Alhamdulillah, ilmunya bertambah. Kamu tambah cakep aja. Maaf ya, saya lagi santri. Dong kita ini. Maaf ya, saya lagi jaga ilmu, gitu kan? Oh iya. Terus harus ada perubahan di sininya, biar nanti pas pulang ada perubahan. Dulu di SD gak pernah azan. Dulu di SD ke masjid juga enggak. Kamu nanti pas pulang harus ada perubahan. Minimal di sini yang putar harus bisa azan. Ya, kalau kan sekarang itu di kampung-kampung yang azan siapa? Kakek-kakek. Nanti antum yang azan. Masuk masjid. Allahu Akbar, Akbar. Itu yang ke masjid banyak. Siapa yang azan? Oh ini balik lagi. Oh enggak. Nanti akan banyak yang masjid. Kenapa? Oh yang azannya siapa ini? Wah santri. Wah antum masih ada perubahan. Jangan tergoda dulu.
Sebelum antum tamat dari sini jangan tergoda. Mantan-mantan yang dulu tinggalin. Kamu berubah dulu, azannya udah berubah. Apalagi ngaji yang dulu di kampung gitu ya, sampai ngotot-ngotot ya, dimarahin. Yang bener kamu, sampai makro juga gak bener ya. Alif, ba, ta, fa, susah banget ya. Apalagi orang Sunda kalau dulu bilang fa itu susah. Fa, itu orang Jawa gimana ya? Kalau saya dulu paling susah bilang fa, karena di Bandung itu kan ada peyem ya. Jadi bilang pak itu pak terus dulu. Fa, nah, itu nanti ke jim, dal, zal. Bilang zal juga susah kadang-kadang. Zai kan beda ya. Ini yang Ustaz pelajari dulu makhraj, ada dal, ada zal, ada zai, ada jim. Beda-beda. Kalau jim tanpa s, jim. Kalau zai ada s-nya dikit. Zal, zal itu digigit dikit. Zal, ada dal. Itu kan gitu ya. Kalau antum agak medok ya, orang Jawa. Kalau saya Sunda enggak, ya dal gitu ya. Zal. Nah itu kan ketika nanti ngajinya rubah. Kalau dulu a'udzubillah, sekarang enggak. Pas pulang nanti rubah. Mau mondok di Amlang udah dapat apa? Murotal, ibu. Pak, bu, udah murotal. Nanti buktiin, jangan malu. Coba kalau ngajinya sekarang gimana? Ya bu, kalau dulu a'udzubillah Yunus di guru ngaji itu. Sekarang ada perubahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan, jadi enak. Wah, ya Allah, ada perubahan ini anak saya. Wah, dulu jajannya dikit, sekarang nih kamu sehari 1 juta. Sama artinya enak, tahu mondok itu enak banget asli. Ustaz ada perubahan waktu dulu. Ngajinya gitu jadi berubah. Wah, nanti berubah. Wah, dulu tuh sok PDKT. Beneran. Ustaz pulang ke Bandung, yang SD dulu, teman-teman SD cewek itu datang. Usman. Jangan keganggu. Ya enggak. Dulu saya dihina-hina sama kamu di SD. Sekarang saya udah gini sok dekat-dekat. Gak. Wah. Lurus dulu gitu kan, nanti lurus dulu. Nanti azannya tadi rubah kan, nada-nada, cari nada di sini, nada-nada yang enak. Nggak ada guru misalkan, atau kita lagi masa-masa istirahat, ya komputer sambil tiduran azan. Cari nada yang enak, mau azan Mesir, Mekah, Madinah. Ustaz, azannya azan Indonesia aja ya, boleh silakan. Azan Indonesia biasanya terkenalnya dangdut, ya terserah kalau bisa ya. Ya soimah itu apa yang ini jug ya, kereta api gitu ya. Hayalah sholat. Jangan itu, nanti pada ke masjid bukan ke masjid sholat malah au gitu. Nah itu cari sama kita kayak hal kayak gitu. Makhrajnya tadi dalam ngaji perbaiki. Kalau dulu kan ijajul jilatil ardujil masih gitu ya. Sekarang makhrajnya rubah di sini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ada za pinahkan. Ini mah ayo kata gurunya idza zulzilatil, kitanya belum berubah. Ijajul jilatul. Idza zulzil ijazul. Akhirnya gurunya marah. Kata muridnya, Ustaz kok nanzab? Bilang nanzab dia bisa. Bilang zai gak bisa. Kadang-kadang gitu. Ngezewer. Kesal dah. Kan jadi candaan itu di luar jago-jago, tapi ketika ngaji gak bisa. Kayak kita anak pondok harus perubahan. Hafalin Qur'annya. Tadi apalagi hafalin sampai ini nih posisinya di sini nih. Wah, mantap banget. Antum lagi bersih-bersihnya otaknya. Antum lagi luar biasa hafalannya cepat. Makanya ngapalin Quran sambil nanti pulang itu udah berapa juz? 5 juz pulang pertama. Pulang lagi 10 juz. Pas pulang nanti terakhir 30 juz. Itu nentuin ketika antum datang ada perempuan, anak mau siap nikah sama kamu berapa juz? Tinggal aja gitu kan. Kalau perempuan ada laki-laki datang, saya siap jadi suami kamu berapa juz? Ya gitu. Seleksi dulu. Saya hafalnya 5 juz. Maaf ya, saya 30 juz. Enggak layak, mundur.
Datang lagi nanti, saya 30 juz. 30 juz, coba tes dulu, ya kan? Tes. Ya, bagus kamu. Tapi kamu gimana? Orang-orang santri itu bisa milih karena hafalan kita, ilmu kita, derajat kita Allah angkat. Mau dari segi harta, dari ilmu, Allah berikan semuanya. Kita yang ininya kita yang milihnya itu. Kalau tadi punya yang ganteng, yang soleh, kalau udah jadi santri bisa milih. Karena kita punya ilmunya. Kayaknya dari sekarang udah harus kuatkan iman, kuatkan ilmu. Dalam segi menuntut ilmu harus luar biasa. Gimana caranya? Girohnya dalam diri keluarkan sekarang. Gak usah malu. Ayo maju. Yang penting maju dulu. Di depan nanti bisa gak bisa, nyobain aja. Kalau antum ingin sukses jangan pernah malu. Ustadz dulu bisa ngaji kayak barusan itu terhina dulu ketika di kantor. Terhinanya apa? Ketika Ustadz ke depan, Ustadz gak bisa bilang fa dulu, karena dari kampung banget. Ketika ayo Usman maju, bacain surat Al-Fil gitu kan, Ustadz ke depan, alam taro kaifa fa, masih gitu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu ditertawain sekelas. Ustadz diam, kan Al-Fil itu kenapa diketawain? Akhirnya Ustadz merubah lagi, alam taro kaifa fa, diketawain lagi. Itu pengalaman Ustadz merubah Al-Quran. Pas akhirnya ketiga kali alam taro kaifa fa'ala, masih diketawain sampai ustadznya ketawa juga. Kok anak ya diketawain depan semuanya, kemudian ustadznya ketawa juga. Ya Allah, salah saya apa? Kan Al-Fil itu bacanya. Akhirnya kata ustadz itu waktu itu, kamu nanti maghrib ke hujrah ustadz, ke kamar ustadz, nanti kita ngobrol. Oh iya ustadz. Akhirnya maghrib ustadz sehari itu marah dalam diri. Apa salah saya? Al-Fil kan itu. Kalau Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Al-Fil alam taro, yang salah apa kata Ustaz? Seharian Ustaz mikir itu. Ya Allah apa ini yang salah? Sampai akhirnya datang ke kamarnya Ustaz, kemudian langsung nanya, Ustaz salah saya apa? Al-Fil kan itu. Coba kamu baca lagi, alam taro kaifa fa'ala. Nah salah kamu itu apa? Huruf fa. Oh huruf fa ya, baru dirubah. Coba jangan gitu Usman. Fa bukan pa. Oh apa? Fa. Fa fi fu fa. Fa fi fu fa. Fa fi fu fa. Fu fa fa li fa funa minal mufni ma fi fa fa li fa. Oh gitu ya. Iya. Baru sadar. Demi Allah sampai hari ini ingat terus kelas 1 diketawakan depan kelas. Gara-gara itu. Tapi Ustaz sabar, enggak ini kuat dulu, kuat. Jangan langsung pergi, jangan gitu. Antum jangan dikit-dikit sakit hati pulang, jangan. Dikit-dikit sakit hati pingin pulang, enggak usah. Tahan. Orang hebat itu bertahan. Orang hebat itu kuat keimanannya. Kembalikan ke Allah semuanya. Ilmunya perkuatin. Nanti pas pulang ke rumah, ilmunya hebat, imannya kuat. Kata Ustaz tadi, lihat nanti antum sekarang ketemu Ustaz, nanti lihat 5 tahun 10 tahun yang akan datang antum akan jadi apa kalau antum pegang ini. Kuatkan iman, kemudian antum di sini dalam keimanan itu jadikan pondok yang jadi terbaik dalam diri antum, buat kebaikan sekecil apapun. Lihat dalam surat Luqman ya, nanti nasihat ayah Luqman kepada anaknya bernama Saran, nama ayahnya Luqman. Luqman itu bukan nabi, tapi Allah tulis namanya di dalam Al-Quran surat Luqman. Beliau bukan nabi, punya anak namanya Saran. Nah, ada nasihat di sana. Di ayat 12 sampai 19 ya, surat Luqman posisi kiri satu lembar itu, dari atas sampai bawah ada kalimat-kalimat buat anaknya. Di antaranya apa? Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin takun fis sakhra wa fis samai aw fil ardi ya'ti bihallah. Anakku, buatlah engkau kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, tertutup lembah, tertutup gunung, tertutup langit, tertutup bumi, tapi nanti Allah akan perlihatkan kepadamu di surga. Jadi di sini hal yang kecil pun antum buat kebaikan itu. Ada sampah ambil, ada ini ambil, sowan pada kiai, kemudian pada guru-guru hormat, sekecil apapun antum lakukan.
Jangan pernah malu, jangan gengsi, jangan takut dibilang apa, jangan. Semuanya lakukan. Antum akan menemukan nanti pas ketika seperti kami ini, antum akan menemukan, oh seperti ini hidup itu. Makanya tadi pesan Luqman pandangnya gitu. Dan Luqman dulu tidak dengar orang. Karena orang itu banyak yang ngomong, antum masuk pondok, ada yang ngomong, kamu pondok ya? Terus ada yang bilang juga, kamu gak pacaran ya? Nanti masuk pondok gak pacaran gitu kan ya bilangnya. Gak hari gini gak pacaran, apa kata dunia kan gitu ya. Nanti antum jawab, kamu pacaran, hari gini pacaran, apa kata akhirat gitu. Nanti gituin, kalah dia nanti. Ya antum di sini wah banyak yang ngomong. Karena dulu Luqmanul Hakim ketika berjalan sama anaknya, nak sini biar tahu kamu bagaimana manusia itu jahat kepada kita, manusia itu jahat kepada manusia lagi. Ayo kita berjalan. Ketika Luqmanul Hakim bersama anaknya berjalan membawa seekor keledai, ya dibawa itu ditarik dari depan, maka orang-orang melewati sebuah golongan itu berkata apa? Ini anak sama ayah gila. Kenapa gilanya? Ini dia bawa keledai, bawa kendaraan tapi gak dinaikin. Aneh ini. Akhirnya ya udah nak, kamu naik ya. Anaknya dinaikkan sama Luqman ke keledai itu. Berjalan lagi, melewati satu golongan lagi. Kemudian golongan itu bilang apa? Ini anak gak sopan ini. Ayahnya suruh narik, anaknya naik kendaraan. Akhirnya Luqman pun mendengar, nak kamu turun, kamu yang narik, ayah yang naik sekarang. Akhirnya lewati lagi sebuah golongan. Sebuah golongan itu mengatakan apa? Ini ayah kurang ajar. Ayahnya naik, anaknya suruh narik. Wah, ini kurang ajar banget. Luqmannya dengar, nak sini nak, kita naik berdua. Kalau adanya dinaikin berdua, lewat lagi sebuah golongan. Golongan itu bilang apa lagi? Ini ayah dan anak kurang ajar. Apa? Kalau dayawan yang kecil gitu dinaikin berdua. Akhirnya sama Luqman dan anaknya, nak kita angkat keledainya bareng-bareng. Melewati sebuah kaum lagi, apa yang dikatakan? Ini anak sama ayah bodoh banget. Kendaraan dibawa, bukannya dinaikin malah dibawa. Jadi itulah sikap manusia. Antum masuk pondok pasti banyak yang komentar. Antum banyak kurang ini. Tapi di satu sisi gak usah kita dengarkan. Lurus saja. Apa kita bisa. Ya, makanya jangan pernah takut ya. Jangan pernah kita gini gitu. Kita lurus punya Allah, di sini yakin. Nanti antum melihat, antum akan jadi saksi malam ini. Di sini lagi ngebangun, nanti sebentar lagi ini akan tinggi. Sebentar lagi akan jadi bangunan megah di sana sini. Teman antum pada datang di sini berjuang bareng. Antum sebagai generasi pertama yang nanti tadi Ustaz Parja bilang antum nanti ke luar negeri. Ustaz doakan semuanya antum yang ada di sini semuanya ke luar negeri. Amin. Semuanya sukses menjadi orang-orang soleh solehah. Ya, antum bisa jamin nanti ayah ibu antum bawa ke surga. Ya, makanya jangan pernah takut. Ustaz, bagaimana anak itu masuk pondok tapi orang tuanya beda pikiran? Jangan takut. Ayah ibunya misalkan kayak nggak berbeda pikiran. Iya, setiap manusia, setiap otak, setiap kepala beda pikirannya. Gak akan ada yang sama. Ya, kalau gini kan, ini apa? Ada bilang tangan kan, ada juga bilang telunjuk, beda-beda kan. Jadi anak dan orang tua kadang berbeda juga. Jangan pernah ingin menyamakan. Karena Allah berikan kadarnya masing-masing. Jadi kita di sini fokus untuk diri pribadi kita, bagaimana caranya memperbaiki diri kita. Gimana caranya ya? Itu mungkin ilmu, iman, kuatkan, amalnya juga hebatkan, antum hijrah menjadi lebih baik di sini, dan cita-cita simpan dalam diri, ya. Cita-citanya dari sekarang disimpan dalam dirinya, ya. Udah punya cita-cita ada dalam dirinya ada? Udah ada? Ada deh. Apa? Dalam hatinya. Udah dikatakan, coba Ustaz kita sambil doa bareng gitu. Sebutkan dalam hatinya satu cita-cita aja, jangan dulu banyak. Sebutkan dalam dirinya. Udah ada? Udah, fokus ya. Fokus, kita uji fokus dulu. Fokus, oke, tangannya gini dulu biar fokus. Tangannya gini, oke, putar. Oke, putar, lurus, lihat Ustaz, oke, dengarkan suara Ustaz, oke, pegang hidung. Kan, nggak fokus. Kan nggak tahu Ustaz, dengarkan suara
Ustaz, bukan lagi ke sini ya, nggak fokus ya, hah? Bingung, nggak fokus. Ya, oke. Ini, sekarang simpan dalam hatinya satu cita-cita, udah? Siap? Ya, sambil doa ke Allah, simpan satu cita-cita. Antum resapi lebih dalam, ya Allah, ana pengen sampai pada cita-cita itu. Ya Allah, ana pengen sampai pada cita-cita itu. Oke, sekarang tangannya gini kan? Dari telunjuk sama jempolnya, antum pandang satu titik pada telunjuk itu dan antum mengatakan, ya Allah, ana pengen sampai pada cita-cita ana. Saya pengen sampai ke sana, saya pengen sampai ke sana. Semakin antum kuat pada cita-cita itu, antum semakin menekan antara jari telunjuk dan jempolnya. Tekan, kemudian katakan, ya Allah, ana pengen sampai pada cita-cita itu. Karena pengen sampai menjadi tercapai pada kesuksesan itu. Semakin kuat keinginan antum, semakin antum tekan antara jari telunjuk dan jempolnya. Semakin menekan, kayak tutup matanya sambil bayangkan antum sukses, sambil doa ke Allah, ya Allah, ana pengen sampai pada cita-cita itu. Oke. Terus berdoa Allah, semakin kuat cita-cita itu, semakin akan menekan pada jari telunjuk dan jempolnya. Oke, buka matanya, lihat Ustaz. Kita lihat siapa yang paling kuat cita-citanya. Buka. Ayo lo. Kenapa? Hah? Susah dibuka. Ayo. Hah? Iya, ayo buka. Jangan pakai kaki jangan pakai tangan kiri, buka. Ayo. Bisa dibuka. Alhamdulillah, ada yang satu-satu ada. Ayo. Buka. Ya, alhamdulillah. Ini luar susah. Itu udah? Udah, Le? Oke. Yang betul udah semua? Oke, tinggal satu lagi ya? Satu lagi. Udah? Ini udah semua? Oke. Kita buka. Iya, bisa ya? Terbuka. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan tadi apa yang antum cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Jangan takut bercita-cita, jangan pernah takut bercita-cita. Ustadz itu lahir di keluarga yang tidak punya. Kalau mungkin yang lain kaya raya atau apa, Ustadz gak. Masuk pondok itu Ustadz nangis dulu. Pingin ke Gontor, mahal kan kalau bagi keluarga Ustadz. Akhirnya janganlah. Sampai Ustadz nangis. Akhirnya Ustadz masuk pondok. Langsung Ustadz katakan gini, saya itu orang biasa, terus saya itu orang gak punya, saya harus benar. Akhirnya apa yang terjadi? Ustadz jual tanah, Ustadz jual milik Ustadz, karena ayah Ustadz sudah meninggal sejak usia 1 tahun. Akhirnya Ustadz masuk pondok itu dapat warisan, dijual tanah Ustadz, habis. Jadi ketika keluar dari pondok, Ustadz itu gak punya apa-apa. Keluar dari pondok itu gak punya apa-apa. Yang Ustadz lakukan apa? Ke masjid, ngajar 5 orang santri, ngajarkan Quran. Ayo. Saya gak punya tanah sedikit pun, gak. Pokoknya gak punya rumah, gak punya tanah. Pulang itu gitu, numpang di rumah ibu. Di rumah ibu numpang, sampai pada akhirnya perjalanan Ustaz di masyarakat. Wah, terus aja dakwah kayak gini, ngajar ngaji. Awal mulai 5 orang, nambah. Pada akhirnya sekarang di rumah Ustaz punya yayasan juga sekarang. Dan tahun 2015 itu 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu lah, Allah bakar ternyata. Ustaz itu tinggal di rumah ibu Ustaz, numpang gitu ya. Dan ternyata Allah bakar rumahnya. 2015 Allah bakar rumahnya, kebakaran gitu. Wah, kebakaran. Ustaz tetap katakan yang tadi iman, gak apa-apa lah, Allah ganti, gak apa-apa. Kebakar semuanya. Akhirnya Ustaz pergi ke Al-Basyariah, tinggal di Al-Basyariah 1 bulan. Apa yang terjadi selama perjalanan 1 bulan? Ustaz cuma pulang pergi ke masjid, ngajar. Ustaz di Al-Basyariah yang ngajar, keluar juga ngajar di masjid-masjid. Nah, itu datang orang tua santri. Ustaz sini, Ustaz gimana rumahnya? Ya kebakar, tanahnya ada. Oh nggak punya bu, saya nggak punya tanah dari dulu juga, santri udah kejual ini. Oh gitu Ustaz. Si ibu itu masuk hujroh, masuk kamar, bawa uang 200 juta. Langsung, Ustaz ini uang, pakai belikan tanah. Loh bu, ya pokoknya urusannya nanti di belakang. Ustaz langsung dalam diri, wah
ini kayaknya punya hutang 200 juta. Wah, gak apa-apa lah, nanti aja Ustaz beli tanah. Udah gitu Ustaz berdoa lagi ke Allah. Seminggu kemudian ada lagi bapak-bapak, Ustaz sini kita ngobrol gini. Kata Ustaz udah beli tanah ya? Iya gini nih. Sekarang ini Ustaz mah dakwah aja, biar kami bangunkan rumah. Bangunkan rumah sampai pada akhirnya habis 300 juta. Total semua 500 juta. Ustaz udah agak kepikiran, wah saya punya hutang 500 juta. Sebulan kemudian jadi rumah itu, kemudian kumpul dan langsung diberikan kunci surat tanahnya, diberikan kepada Ustaz. Apa kalimatnya? Ustaz, ini milik antum, ini milik Ustaz semuanya, tidak ada hutang di antara kita. Itu yang Ustaz dapat. Ketika apa? Ketika kita yakin ke Allah, iman kepada Allah, jangan takut miskin, jangan takut melarat, jangan takut kelaparan. Di pondok itu Allah tanggung semuanya. Sekalipun harus meninggal, surga langsung tanpa ditanya, tanpa hisab. Makanya antum di sini harus semangat, bahagia. Wah, udah yang di rumah pokoknya kalau ayah ibu nanyain, Bu tenang, nanti saya pulang lihat ada perubahan. Saya bisa azan, saya bisa ngaji, saya bisa ceramah, saya bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Inggris. Saya pulang akan rubah kampung, saya akan dakwah, saya jadi dai gitu. Simpan dalam diri sekarang seperti itu. Jangan bisa. Pokoknya bisa. Semuanya katakan bisa, semuanya katakan bisa. Ya, itu dalam dirinya. Kayaknya jangan pernah takut. Itu yang Ustaz alami. Enggak cuman dari nol, enggak punya apa-apa. Sekarang Allah berikan rumah, Allah berikan yayasan, dan Ustaz mimpin di yayasan. Itu yang Ustaz punya sekarang. Jadi dakwah sama seperti beliau-beliau tuh. Kalau Ustaz pengajar di Al-Basarinya pengajar aja, tapi Ustaz punya yayasan, Ustaz punya masjid, punya tanah wakaf, dan Ustaz gunakan untuk dakwah juga di rumah Ustaz. Nah itu, jadi antum pun, kalian pun dari sekarang dalam diri jangan pernah takut melarat. Allah itu jamin. Udah dalam Al-Qur'annya udah ada. Wa huwa aghna wa akhna. Allah itu kayakan manusia, kalau nggak dikayakan cukupkan. Nggak ada yang miskin. Allah kayakan, Allah cukupkan. Semuanya kita serba cukup kok. Allah berikan. Cuman orang-orang yang rakus yang merasa tidak cukup. Makanya jadi santri itu sekarang mau pedih dulu, sakit dulu, gak apa-apa. Menghilang dulu, gak apa-apa. Nanti kamu terkenal 10 tahun, 15 tahun yang akan datang kamu terkenal. Kiai ini. Wah itunya istri-istri kiai. Wih, amin. Iya, jadi orang-orang soleh-soleha nanti semuanya berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin meneruskan, tapi waktu jola yang menentukan. Jangan sampai jam 8 terlalu lama. Ya, kalian harus sarapan juga, kalian harus olahraga, harus biar gak capek, biar sehat terus ya. Pokoknya terus sehat, terus iman, kuatkan Islamnya, semangat ibadahnya. Mudah-mudahan antum semua jadi orang-orang soleh-solehat. Ilmunya semuanya jadikan ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita semuanya diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Orang tua kita semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pondok kita Amanatus Salam ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah mudahkan dalam rezekinya. Allah sehatkan guru-gurunya, Allah sehatkan kiainya. Kemudian memudahkan dalam segala urusannya, dijauhkan dari segala bala dan cobaannya, dari segala ujian yang Alhamdulillah, yang Allah mudah-mudahan jauhkan dari segalanya. Dan antum semua bisa tercapai cita-citanya, semuanya menjadi orang-orang hebat, orang-orang sukses. Untuk ini semua mari kita baca surah Al-Fatihah. Ya, mohon maaf dari Ustaz apabila banyak kekurangan dan kehalapannya. Silakan nanti antum mulai buat di agendanya. Mau mencari ilmu apa dulu? Itu yang Ustaz lakukan di Gontor dulu. Bulan ini harus tercapai apa? Bulan ini harus tercapai apa? Tulis. Kemudian lakukan. Kalau tadi ngafalin Quran seharinya harus berapa ayat? Hafalin. Nanti kayak tadi enak. Jadilah 11 kanan agak bawah. Kemudian nanti bab gaul di Ibrahim ayat 21 posisi kiri agak tengah. Kemudian nanti antum cari lagi ayat-ayat yang ini. Wah, pokoknya enak kalau udah gitu. Quran itu udah serasa di sini. Nah, perjuangan Ustaz dulu sampai nangis. Qurannya sampai sobek-sobek. Hafalin Quran gitu. Jadi di sini mah ngafalin. Ya, nanti generasi Quran. Kalau di keluarganya ada seorang yang hafal Quran, maka seluruh keluarganya akan masuk surga. Makanya antum sekarang kuncinya harus selamatkan keluarga antum.
dengan hafalan Quran antum. Biar seluruh keluarga antum nanti kumpul lagi di surga. Ya, kita ketemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.